Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia dari Prodi D3 Teknik Sipil dan Bangunan. Kelas saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan keretakan beton dengan injeksi. Yang pertama, beton. Beton merupakan suatu material yang berbentuk dari cairan pasta semen, adukan semen dengan air, dengan agregat, pasir, dan kerikil atau batu pecah, yang bisa ditambah dengan bahan adiktif atau admixture tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Ada 3 aspek yang bisa menentukan kekuatan beton, yaitu yang pertama, kekuatan pasta semen, kedua, kualitas agregat yang digunakan, yang ketiga, gaya lekat antara pasta semen dengan agregat. Kekuatan pasta semen merupakan hal yang terpenting karena kekuatan pasta semen dipengaruhi secara langsung oleh 2 faktor utama, yaitu faktor semen, faktor porositasnya. Ada 5 standarisasi karakteristik beton, yaitu yang pertama, kepadatan, yang kedua, kekuatan, yang ketiga, faktor air semen, dan yang keempat, tekstur, dan yang kelima, parameter. Kedua, jenis-jenis keretakan yang terjadi pada beton. Yang pertama, retak plastis akibat penyusutan. Ini terjadi pada waktu 1-8 jam setelah penempatan campuran beton pada saat beton dengan sangat cepat mengalami kehilangan air yang disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi suhu, udara, kelembapan, dan kecepatan angin di permukaan beton. Yang kedua, retak plastis akibat penurunan. Pada saat setelah pengecoran, penggetaran, dan sampai pada saat beton sudah selesai dicor, beton mempunyai kecenderungan untuk terus memampat. Selama waktu itu, beton plastis mungkin ditahan oleh tulangan, beton keras yang ditempatkan lebih dahulu, atau backcasting. Perletakan setempat ini bisa menyebabkan rongga di bawah tulangan, retak di atas tulangan. Pada saat berhubungan dengan tulangan, retak plastik akibat penurunan meningkat seiring dengan meningkatnya diameter tulangan, meningkatnya nilai slump, dan berkurangnya selimut beton. Ketiga, drying shrinkage cracking, yaitu penyusutan akibat dari pengaringan yang disebabkan dari kehilangan kadar air campuran semen yang bisa menyusut hingga 1%. Untungnya, partikel agregat memberikan tahanan internal yang mereduksi besarnya perubahan volume sekitar 0,06%. 4. Conrad crazing. Crazing merupakan pengembangan jaringan retak acak yang halus atau celah pada permukaan beton yang disebabkan oleh penyusutan lapisan permukaan. Retak ini jarang terjadi lebih dari 3 mm, lebih terlihat pada permukaan yang tergenang secara berlebihan. Yang kelima, itu thermal cracking. Perbedaan suhu pada struktur beton bisa disebabkan oleh bagian dari struktur kehilangan panas hidrasi pada tingkat yang berbeda. Pada kondisi cuaca yang dingin, panas dari suatu bagian struktur akan berubah. Perbedaan suhu ini yang menghasilkan perubahan volume yang berbeda-beda yang bisa menyebabkan retak. Yang keenam, itu cracking due to seminal reaction, yaitu reaksi kimia yang rusak bisa menyebabkan retak pada beton. Reaksi ini bisa terjadi dikarenakan bahan yang digunakan untuk membuat beton atau material lain yang bertemu dengan beton setelah beton itu kering. Beton bisa pecah seiring dengan waktu akibat reaksi ekspansif yang berkembang secara perlahan antara agregat yang mengandung sifat aktif dan basa yang berasal dari hidrasi semen. Admixture atau sumber eksternal seperti air kuring, air tanah, dan alkalin yang diletakkan dan digunakan pada permukaan beton yang sudah kering. Yang ketiga, metode injeksi untuk memperbaiki keretakan pada beton. Metode yang digunakan untuk memperbaiki beton yang retak melalui injeksi merupakan metode atau menggunakan prosedur slow and low pressure dan berlawanan dengan gaya gravitasi. Injeksi ini diharapkan bisa mengisi celah-celah keretakan hingga tertutup keseluruhan dan mampu menyatukan bagian-bagian beton yang terpisah. Cara ini digabungkan dengan cara lain, yaitu dengan pergantian selimut beton. Diketahui keretakan hanya sampai selimut beton dan membungkus elemen yang retak detail seperti jaringan kawat, RVD, dan lain-lain. Penggunaan cara ini dirasa mampu untuk meningkatkan kapasitas bahan ultimate, tetapi kekuatan menjadi turun. Perbaikan beton injeksi dengan bahan eksposi bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan pada beton.
khususnya keretakan. Perbaikan dilakukan dengan cara injeksi pada bagian yang retak. Keandalan metode injeksi ini sangat tergantung pada tingkat vikositas dan epoksi yang digunakan. Yang keempat, metode pelaksanaan perbaikan beton dengan injeksi. Yang pertama, periksalah kondisi keretakan. Ketika sebelum dilakukannya proses perbaikan keretakan pada beton, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kondisi keretakan sehingga bisa dilakukan perencanaan yang tepat sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan. Untuk melaksanakan pekerjaan, maka perlu dipersiapkan material injeksi beton terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada material epoxy yang terdiri atas komponen base hardener. Yang kedua, material perekat yang terdiri atas komponen base dan hardener. Ketiga, nipple set yang terdiri dari nipple serta konektornya. Yang keempat, selang yang berfungsi untuk menghubungkan mesin injeksi dengan nipple dan juga membagi antar nipple. Selanjutnya, peralatan yang digunakan yaitu yang pertama ada mesin injeksi tekanan rendah atau low pressure injection atau LPI. Yang kedua, kompresor. Yang ketiga, mixer. Dan yang keempat, sikat besi dan sikat bristle atau kuas. Yang ketiga, pengerjaan metode injeksi. Yang pertama, kita harus membersihkan seluruh permukaan keretakan dengan sikat kawat. Lalu, pembersihan dilakukan dengan menggunakan bristle, brush, untuk pembuangan abu oli sehingga celah pada keretakan bisa terlihat dengan jelas. Kedua, oleskan material sealant pada dasar nipple untuk bisa melekat pada permukaan beton. Ketiga, menggunakan tongkat nipple, tempelkan nipple pada permukaan beton dengan posisi tegak lurus dengan bidang retakan. Sampai posisi nipple stabil. Kemudian atur jarak nipple sekitar 15-20 cm antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, setelah nipple melekat sempurna dan tidak bergerak lagi, penutup retakan sambil mengamati area lain yang mungkin berpotensi memiliki keretakan. Setelah 8 jam, posisi nipple dipastikan kuat. Hubungkan kepala nipple satu dengan yang lain menggunakan penghubung secara seri. Setiap seri tertutup terdiri dari 6 nipple. Kemudian 2-3 seri tertutup pada satu dengan yang lainnya, sehingga dalam satu seri keseluruhan terdiri dari 10-16 nipple. Untuk memastikan aliran injeksi beton yaitu cairan epoxy bisa mengalir sampai ujung, setiap seri akan digunakan pembagi T. Kemudian dihubungkan dengan mesin injeksi tekanan rendah menggunakan selubung penghubung. Setiap campuran cairan epoxy yang akan digunakan berdasarkan tekanan yang digunakan, cairan tersebut telah dimixer terlebih dahulu dengan kecepatan yang rendah hingga campuran menjadi homogen. Cairan ke dalam tabung injeksi yang terdapat pada mesin LPIP. Lakukan proses injeksi epoxy dengan memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan tekanan kompresor selama proses injeksi berlangsung. Yang kedua, perhatikan cairan epoxy yang terdapat di dalam tabung jangan sampai mengeras dikarenakan suhu memanas. Yang ketiga, selalu siapkan campuran epoxy selanjutnya dan cairan segera tutup nipple yang akan diinjeksi saat sudah penuh. Lalu, sampai 2 hari saat cairan epoxy yang sudah benar-benar mengeras. Setelah itu, patahkan nipple dan retakan dengan menggunakan gerinda bekas patahan. Yang kelima adalah hasil perbaikan keretakan beton dengan injeksi. Hasil pengujian injeksi epoxy mampu mengisi retak yang terjadi pada keretakan. Injeksi epoxy ini mampu mengembalikan kekuatan lentur balok hingga 50% yang ditandai dengan pencapaian nilai beban setelah diinjeksi. Proses injeksi epoxy sangat berperan besar dalam keberhasilan perbaikan beton yang mengalami keretakan. Hal-hal yang sangat perlu diperhatikan dalam proses injeksi adalah vikositasnya, tekanan injeksi, dan upaya memastikan semua retak terisi epoxy. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.